Hanya dalam hitungan 5 minggu, Soekarno dipukul. Blas, jatuh dia. Artinya, mereka berkepentingan jangan dikasih ke pemuda rakyat. Nah, di sini menarik Pak, terjadi tarik menarik perusahaan-perusahaan yang dinasionalisasi. Amerika berkepentingan jangan dikasih ke pemuda rakyat. Kalau dikasih ke pemuda rakyat, PKI yang kuat. Amerika berkepentingan jangan, nggak boleh. Dikasihlah ke kelompok tentara. Betul Pak? Riwayatnya. Tapi tahun 58 itu sesungguhnya membuktikan betapa yang namanya ada keinginan Soekarno untuk menguasai pasar domestik dikuasai oleh pemain domestik. Logikanya begitu. Sayangnya cara Soekarno salah. Apa buktinya? Ada 2 perusahaan Amerika yang tidak berhasil dinasionalisasi. Standard Oil dan Caltex berikutnya. Texas Oil. Dari situlah muncul gagas peningkatan bagi hasil. Maka 2 perusahaan Amerika itu yang bergerak di bidang perminyakan tidak dibagi hasilkan, tapi tidak dinasionalisasi, tapi kemudian bagi hasilnya ditingkatkan. Disitulah muncul disebut dengan production sharing contract. Latar belakangnya Pak. Tidak cukup sampai di situ Soekarno. Bapak sekalian, ada yang saya lompat. Kenapa pada periode 49 ke 50 kita dipaksa untuk menggunakan Undang-Undang Dasar 50 Pak? Undang-Undang Dasar sementara 50. Kenapa Pak? Karena pada hakikatnya mereka sadar Undang-Undang Dasar 45 adalah pemikiran perlawanan. Saya ulang Pak, Soekarno membuktikan itu pada tahun 55. Nih, gue memang lawan, gitulah. Tapi Barat juga sadar, nggak bisa, ini mesti ditekan. Jadi perang pemikiran itu sudah muncul sesungguhnya. Jadi buat saya, KMB itu adalah indikator begitu kuatnya pemikiran yang muncul di Indonesia, tapi harus dibunuh sejak awal. Munculnya itu KMB. Jadi kehadiran Undang-Undang Dasar sementara tahun 50 itu adalah membuktikan betapa hebatnya pemikiran Undang-Undang Dasar 45. Dan Soekarno membuktikan itu pada tahun 55 dengan Konferensi Asia Afrika. Posisinya. Di mana bentuk hebatnya? Bapak tinggal lihat bagaimana alinea 1, nanti saya bisa kasih lihat Pak. Tapi ini sebenarnya saya kasih lihatnya di solusi, tidak bagian ini buku saya ini adalah buku struktur masalah. Dengan pendekatan kalau tadi saya disebut oleh siapa ya? Oh ini buku ini dengan pendekatan Pak. Buku ini demikian luas gitu. Memang saya menggunakan pendekatan transdisiplin. Jadi kalau Pak Trimo menggunakan istilah sosiologi, saya pun memulainya dengan sosiologi. Nanti punya alasan akademik Pak. Hello. Ini punya alasan akademik kenapa saya gunakan sosiologi. Saya terusin Pak, sebagai latar belakang terganggunya saya. Dan ketergangguan saya itu seperti orang gila, Yudi. Ini gue orang gila sendiri nih. Ngomong ke sini, ngomong ini apa sih gitu. Orang gila. Saya sampai, maaf ya, ada seorang presenter ngetop di dunia, di Asia, dan kemudian dia iseng nanya ke Air Muncrat dan ke Lapangan Banteng. Siapa analis yang paling Anda hindari? Saking saya dalam posisi kesendirian saya itu Pak. Karena saya nabrak-nabrak mereka. Dan saya berhasil membuktikan mereka salah. Itu posisi. Terus saya terusin, di tahun 58 kayak gitu, nasionalisasinya. Nah, tidak berhenti pada tahun 58 nasionalisasi. 23 Agustus 1965. Pak, saya catat tanggalnya Pak. 23 Agustus 1965, Soekarno membatalkan Undang-Undang Penanaman Modal. Hanya dalam hitungan 5 minggu, Soekarno dipukul. Blas, jatuh dia. Artinya, 56, 58, 65 sudah dilihat kemana perlawanan Soekarno. Dengan 55 kayak gitu, oh iya, 55 sudah muncul perlawanan konkret. 56 dia tunjukkan dengan sikap 55 perang internasional, 56 perang internasional, 58 perang nasional, 60 ini nggak puncak, dia pukul hanya dalam waktu 5 minggu. 30 September, tepatnya 1 Oktober, Soekarno dijatuhkan. Bapak boleh berdebat macam-macam, tapi saya pegang dokumen CIA saja tentang keterlibatan CIA pada peristiwa. Saya nggak pegang dokumen macam-macam deh, saya pegang dokumen CIA aja daripada berdebat macam-macam.
kan diterbitin. Saya punya, saya sempat punya dan saya simpan. Lo boleh ngomong macam-macam, tapi gue pengen pakai dokumen. Kenapa Pak kayak gitu Pak? Karena saya pernah diadili oleh teman-temannya Ed, lulusan Amerika. Bang lo konspirator lo bang katanya. Lo konspirator. Oke, lo undang gue hadepin lo. Dengan dokumen saya buktikan saya bukan analis konspirator. Saya bukan analis konspirator, tapi saya yang bermain dengan data. Dan mereka terdiam 1000 bahasa ketika saya, tadi yang Pak Trimo bilang tentang keterlibatan dunia internasional, mana kan Mas Trimo dan teman-teman, tidak mungkin saya permalukan Profesor Doktor, saya sebut nama Pak ya. Tidak mungkin saya permalukan Profesor Doktor Budiono di berbagai forum kalau saya tidak punya dokumen. Hello? Tidak mungkin. Saya pegang dokumen Pak. Ini tanda tangannya begini. Tidak mungkin saya ngomong tentang Mari El Kapeng itu yang juga disebut Trimo. Undang-Undang 507 tentang penanaman modal asing. Semuanya saya pegang, saya main dokumen. Saya lompatin dulu. Poinnya adalah Soekarno membatalkan habis-habisan di situ. 5 minggu Soekarno jatuh. Tapi justru Soekarno juga yang menghidupkan Undang-Undang 167 tentang penanaman modal asing. 167. Menurut, nah di sini Pak, saya malunya Mas Yudi, Pak Trisno, saya malu luar biasa. Dia dimakamkan di makam Taman Pahlawan Kalibata, tetapi oleh Bradley Simpson dipermalukan habis-habisan. Bapak nggak percaya? Buka bukunya, Economist with Gun. Betapa Indonesia dijajah dengan model undang-undang sejak era Soeharto. Undang-undang pertama adalah Undang-Undang 167 tentang penanaman modal asing. Undang-undang itu disodorkan 25 Desember 1966, 10 Januari 1967 undang-undang itu jatuh, berlaku. Ulang Pak, 25 Desember itu diserahkan oleh SAID, saya sebut Pak, oleh SAID, saya 10 Januari 1967 undang-undang itu jatuh, berlaku. Ditulis dengan baik oleh Bradley Simpson tentang latar belakangnya. Economist with Gun, Bradley Simpson, halaman 232-234. Bapak boleh buka. Di situ ketemu relasinya dengan Freeport. Di situ ketemu relasinya dengan pertambangan. Di situ ketemu relasi dengan macam terbuka semua Pak. Kajian saya bukan. Siapa Bradley Simpson? Bradley Simpson adalah seorang PhD yang menggambarkan betapa kekuatan dokumen CIA untuk menjajah Indonesia, untuk menekan Indonesia. Dia pakai dokumen Pak. Semua dokumen yang dibongkar adalah di dokumen CIA, Bradley Simpson. Berhenti saya sampai di situ, enggak Pak. Disinilah kemudian kerisauan saya. Oh ya, berantakan. Maka muncullah buku saya yang pertama. Buku saya yang pertama adalah Menguak Akar Krisis 2007, 10 tahun. Buku saya yang kedua adalah Selamat Datang di Negeri Amburadul. Karena reformasi pada hakikatnya adalah amburadulkan Indonesia. Jadi kalau orang bilang macam-macam tentang reformasi, no. Saya Ihsanuddin Nursi tahun 2008